Halo. Ya. Ya. Sejarah pembinaan anak berbakat di sini sudah ada mulai sebelum abad 18 sampai 20. Dari berbagai macam negara sudah banyak yang mempersepsikan mengenai anak berbakat. Di Cina sendiri mengartikan anak berbakat itu adalah anak yang memiliki kemampuan membaca luar biasa, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki imajinasi yang sangat luar biasa. Di negeri Yunani sendiri, anak berbakat itu diartikan sebagai anak yang memiliki kemampuan seni membaca. Nah, sedangkan di bahasa Sparta itu mengartikan anak berbakat itu adalah anak yang memiliki kemampuan seni tempur yang luar biasa. Sedangkan di Indonesia sendiri, anak berbakat itu diartikan sebagai anak yang memiliki IQ di atas rata-rata, jenius, atau bahkan orang mengatakan superior seperti itu. Saya akan menjelaskan 3 segi sudut pandang karakteristik anak berbakat. Yang pertama dari segi akademik, dan yang kedua yaitu dari emosi atau sosial, dan yang ketiga yaitu dari fisik atau kesehatan. Nah, dimana yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak berbakat dari segi akademik. Nah, dimana anak berbakat dari segi akademik ini memiliki ciri-ciri yaitu tekun, dan terus rasa ingin tahu mereka yang tinggi, serta pengaplikasian berbagai konsep dari bidang akademik khusus, serta mereka dapat belajar dengan cepat di dalam suatu bidang akademik khusus. Nah, yang kedua yaitu dari ciri-ciri segi sosial emosi. Nah, di sini anak berbakat memiliki di dalam segi ditinjau dari segi emosi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mereka biasanya memiliki teman yang lebih dewasa daripada mereka. Nah, terus perilaku mereka tidak defensif dan memiliki tenggang rasa, serta mereka juga mampu untuk merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Nah, yang terakhir yaitu dari segi fisik atau kesehatan, di mana ciri-ciri dari segi fisik kesehatan yaitu mereka memiliki kemampuan atau kecerdasan di atas rata-rata, serta memiliki kreativitas yang lumayan tinggi, dan juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah mereka miliki. Untuk pendidikan khusus anak berbakat, yang pastinya sekolah harus menyusun kurikulum
pendidikan khusus anak berbakat yang berorientasi untuk mengembangkan aspek biologis, rasio, sosial, dan sparta secara integratif. Bentuk layanan untuk anak berbakat yaitu ada pengayaan dan percepatan. Untuk pengayaan sendiri, biasanya programnya ini disamakan dengan teman sebayanya. Namun hanya saja bagi anak berbakat itu disediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Sedangkan percepatan, siswa ini didorong untuk maju dengan program sekolah yang disediakan, seperti misalnya melompat ke kelas yang lebih tinggi. Model identifikasi anak berbakat, yang mana model identifikasi anak berbakat menurut Penjuli dan kawan-kawan menyatakan ada 10, yaitu diantaranya belajar, motivasi, efektivitas, kepemimpinan, artistik, musik, drama, komunikasi ekspresif, dan perencanaan. Akan tetapi, untuk mengidentifikasi apakah seorang anak itu berbakat atau tidak, tentunya memerlukan yang namanya teknik dan alat ukur, khususnya untuk mendeteksinya secara sempurna, karena hal ini tidak terpaku pada kemampuan tekniknya saja. Dari penjelasan beberapa materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah pembinaan anak berbakat ini ternyata sudah ada sejak abad ke-18 sampai 20 yang dipandang dari beberapa negara, diantaranya bangsa Cina, bangsa Sparta, bangsa Yunani, dan bangsa Indonesia. Karakteristik anak berbakat ini ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi akademik, yang kedua ditinjau dari segi sosial atau emosi, dan yang ketiga ditinjau dari segi fisik atau kesehatan. Pendidikan khusus anak berbakat yaitu sekolah harus menyusun kurikulum pendidikan khusus anak berbakat untuk mengembangkan beberapa aspek juga, yaitu biologis, rasio, sosial, dan sparta. Adapun bentuk layanannya yaitu ada pengayaan dan percepatan. Sedangkan untuk model identifikasi anak berbakat yaitu anak berbakat ini diantaranya ada belajar, motivasi, efektivitas, kepemimpinan, artistik, musik, drama, komunikasi ekspresif, dan perencanaan. Akan tetapi, untuk mengidentifikasi apakah seseorang anak itu memang berbakat atau tidak, perlunya teknik dan alat ukur yang khusus untuk mendeteksinya, karena ini tidak terpaku pada kemampuan IQ saja.